يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشاني ودرجي يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشاني ودرجي يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشاني ودرجي يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشاني ودرجي نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان حبيبي محمد 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 خير المرسلين الله الجلال أعطاك الجمال الله الجلال أعطاك الجمال يا شمس الكمال يا نور العين حبيبي محمد 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 خير المرسلين نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان حبيبي محمد 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 خير المرسلين كفاك فضلا في العلا الأعلى كفاك فضلا في العلا الأعلى دنا فتدلى قاب قوسين حبيبي محمد 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 خير المرسلين نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان حبيبي محمد 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 خير المرسلين يا الله يا بديع بلغنا جميع يا الله يا بديع بلغنا جميع حضرة الشفيع خير الثقلين حبيبي محمد 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 خير المرسلين نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان حبيبي محمد 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 خير المرسلين يا خير معطي
Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Para pemirsa TPRI NTB dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara kesayangan kita Fokus Islami edisi Jumat 28 November 2014. Dan adapun tema kita pada malam hari ini adalah kesuksesan pendidikan. Dan untuk membahas tema kita lebih lanjut telah hadir bersama kita narasumber. Beliau adalah Ustadz Haji Dr. Andes Humaydi Zain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Ustadz ya? Alhamdulillah. Ya, beliau adalah Kepala Sekolah Mu'allimat NW Pancor dan Ketua Forum Kepala Madrasah se-Lombok Timur dan se-Yayasan Pendidikan Hamzan Wadi. Dan di studio juga telah hadir adik-adik dari siswi Mu'allimat NW Pancor. Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, semangat sekali tadi musiknya ya. Ya, membahas tema kita tentang kesuksesan pendidikan. Seperti apakah pendidikan yang sukses itu dan bagaimana cara kita mendidik meraih kesuksesan pendidikan itu? Langsung saja ke narasumber kita. Kami persilakan Bapak untuk Terima kasih. pengantar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang tidak bisa kita menghitungnya. Oleh karena itulah kita sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan 3 unsur penting di dalam dirinya, yaitu akal, hati, dan nafsu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan ketiganya di ruang waktu dan keadaan. Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ada 4 hal yang harus dikerjakan oleh 3 alat tersebut tadi, oleh akal, hati, dan nafsu. Karena ia hidup di dalam ruang dan waktu, maka ia pun harus mengikuti apapun yang Allah ciptakan pada dirinya. Allah mengatakan bahwa 4 unsur yang menjadi suksesnya, apa yang diinginkan oleh akal sebagai pengendali hati dan nafsu, yaitu pertama, keterkaitannya seseorang kepada yang Maha Menciptakan. Yang kedua, keterkaitannya dengan seluruh aturan-aturan yang Maha Menciptakan dilakukan dengan perilaku-perilaku yang cocok menurut kondisi dan di mana ia berada. Yang ketiga, mengisinya dengan segala tata dan aturan yang tidak pernah berubah, yaitu Al-Quran. Yang keempat, mempertahankannya sampai kebenaran yang ditunjukkannya tidak mengalami perubahan apapun. Nah, 4 jalur kesuksesan pendidikan ini oleh akal harus mengikutinya dalam rangka memimpin hati, di mana hati yang kita kenal memiliki 2 arah, positif dan negatifnya. Demikian juga memimpin nafsu yang memiliki 2 sisi, positif dan negatifnya. Dalam hal tersebut, pendidikan yang oleh Allah Subhanahu wa taala menyuruh manusia untuk wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Terciptanya manusia dengan fitrah,
maka diperintahkanlah manusia mempertahankan fitrah itu dengan melakukan kebaikan. Kebaikan itu sudah tentu bersumber dari apa yang Allah telah turunkan kepada manusia, al-haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kebenaran itulah maka manusia diarahkan dengan wa'malu shalihah. Perlakukan itu dengan secara yang sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam ini yang telah menciptakan alam dengan seluruh keteraturan dan kerapiannya, maka tugas manusia dalam hal ini mengisinya dengan segala pendidikan yang mengarah kepada bagaimana manusia kembali kepada yang benar. Karena manusia telah tercipta dari yang paling baik, maka harus kembali kepada yang paling baik pula. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memerintahkan manusia untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu dalam rangka mempertahankan kebaikan manusia yang semula, yaitu fitrah. Allah Subhanahu wa taala menyuruh manusia untuk menguatkan mentalnya melawan hal-hal yang bertentangan dengan dirinya, hal-hal yang merugikan dirinya, hal-hal yang tidak baik untuk dirinya. Lalu ditujukan manusia ini untuk kembali kepada ridhanya. Nah, pada posisi inilah pendidikan sangat bermakna. Mendidik manusia mengingat asal mulanya yang fitrah untuk kembali kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya perintah, maka manusia akan bertahan pada aslinya. Dengan adanya larangan, manusia tidak akan terjerumus kepada hilangnya kesucian dirinya. Dengan demikian yang dikejar oleh pendidikan adalah kualitas yang tertinggi, yaitu ahsani taqwim. Ini maknanya bahwa kita sebagai manusia dalam mendidik diri dengan ampusakumnya, mendidik orang lain dengan wahlikumnya, itu semua menunjukkan bahwa apa yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah pendidikan yang beroperasi sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an. Kalau kita melihat kesejarahan, bagaimanakah pendidikan yang benar itu adalah ma'atakumur rasul fahuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Pendidikan yang benar itu adalah mengikuti apa yang oleh Allah suruh kepada Rasulnya, kita mengikutinya. Maka pendidikan yang benar itu adalah pendidikan yang merujuk kepada akhlak Al-Quran. Karena utusannya oleh Allah Subhanahu wa taala menyuruhnya untuk mempergunakan Al-Quran sebagai sumber pendidikan. Mengapa? Karena Al-Quran itu adalah satu-satunya yang la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak bisa diragukan. Tinggal dibuktikan dengan penyelidikan alam ini yang Allah ciptakan sudah demikian rupa dan kita ikuti, kita teliti, kita laksanakan, kita teliti, kita kembangkan, dan dengan demikian maka apa yang Allah turunkan pada ayat 5 pertama, pendidikan mengarah kepada bagaimana manusia mengingat Allah. Yang kedua, bagaimana manusia mempelajari dirinya dan alam seluruhnya. Yang berikutnya, bagaimana manusia menemukan bahwa Allah Maha Mulia. Ya, Pak Ustadz. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa mungkin selain akhlak itu tadi, mungkin ada indikator kesuksesan pendidikan itu dilihat dari kacamata Islam. Ya. Kalau kita merujuk kepada 5 ayat yang pertama kali turun, pendidikan itu tidak bisa terlepas dengan pertama, adanya media, adanya alat, adanya perangkat. Seperti kita kenal, kita